Di ASN, Kemenpan RB sudah mengeluarkan surat edaran. Rekrutmen ya P3K yang sudah dilakukan aja sampai sekarang belum jelas nasibnya. Ya, mestinya setiap tahun idealnya ada rekrutmen P3K ya yang memang dikhususkan untuk mereka para tenaga honorer. Ratusan ribu tenaga honorer itu usianya mayoritas di atas 35 tahun. Tentu harapan mereka satu-satunya adalah pemerintah segera melakukan rekrutmen P3K dan ditindaklanjuti dengan pengangkatannya. Khusus K2 ya, tentu yang lain-lain kita coba pikirkan, tapi karena K2 ini sudah terlanjur pemerintah, Republik Indonesia sudah membuat komitmen bahwa ini harus diangkat, maka kita akan rombak, kita akan revisi, perbaiki undang-undangnya itu menjadi khusus K2 yang sudah terdaftar resmi oleh daerah-daerah tingkat 1, tingkat 2, ya terutama kabupaten kota. Anda diangkat, diusahakan untuk tidak perlu melalui tes, karena Anda sudah bekerja sekian lama dan Anda pasti ahli di bidangnya. Tes CPNS ini di satu pihak memang menggembirakan, di lain pihak menimbulkan rasa was-was dan kecemburuan dari para tenaga honorer tadi, Pak. Yang di dalamnya ada yang K2 yang sudah lebih dari 15 tahun, ada guru in-passing, ada guru bantu di daerah terpencil yang semuanya statusnya honorer. Nah, ini kelihatannya memang harus ada jalan keluarnya, Pak Menteri. Kalau memang mereka tidak mungkin diangkat PNS, ya kan tadi ada P3K, Pak. Yang mengangkat ini kan kebanyakan barangkali daerah lah, yang di pemerintah daerah ada anggaran daerah. Ya apa salahnya kalau dari Pak Menteri dengan BKN sudah saja perintahkan kepada kepala daerah untuk diangkat semuanya sebagai P3K. Dengan honor yang jelas, ya. Nah sekarang kaitan honornya itu, Pak, kita kan menetapkan UMK. Kalau perusahaan kurang dari UMK dikenakan sanksi. Tapi pemerintah sendiri memberi honor 200.000. Ini tidak pernah ada sanksi terhadap pemerintah. Ya. Jadi harus ada ketetapan. Kalau berani mengangkat tenaga honorer, ya berilah honor yang sesuai dengan upah minimal, upah minimal kota, kabupaten. Tanyakan kalau bisa guru-guru yang udah honor tuh bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun tuh, yang daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar tuh kalau perlu diberi istimewa udah langsung diangkat aja deh. Dan saya yakin negara tidak akan bangkrut. Tidak akan bangkrut. Karena guru-guru SD Impres yang tahun 78 yang dimasukkan oleh... Bagaimana ke depan ini yang guru-guru yang sudah sertifikasi dan passing, itulah yang diangkat menjadi PNS. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mohon ke pemerintah pusat supaya dalam pengangkatan PNS ini adalah tidak ada batasan umur dan tidak dites lagi. Karena kenapa? Karena kita itulah sebagai wujud wujud penghargaan negara kepada guru yang selama ini ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Mario Hasiholan dan Dodi TVR Parlemen melaporkan. Kan dari Kementerian Kesehatan tadi sudah mengatakan aturan turunannya masih digarap dan belum selesai. Jadi mudah-mudahan untuk aturan turunannya itu bisa lebih baik untuk bisa mengatasi kondisi itu. Karena kenyataannya memang tidak bisa menjadi pegawai negeri semua. Sebaiknya diangkat saja menjadi PNS. Toh tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Ya di mana-mana kita selalu mendengar terjadi kekurangan tenaga kesehatan. Sementara kita sudah memiliki tenaga kesehatan yang sudah berpengalaman, tapi kenapa kita tidak selesaikan secara cepat?